Selamat pagi, Mbak. Pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kinanti, biasa dipanggil Ais. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 3 minggu dan kurang 2 minggu lagi saya di sini. Hari ini, saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya yang akan merawat Mbak selama di rumah sakit ini. Nama lengkap Mbak siapa? Nama saya Ambar Hayati, Sus. Baik, Mbak sukanya dipanggil siapa? Ambar, Sus. Baik. Bagaimana kabar Mbak saat ini? Dan bagaimana perasaan Mbak saat ini? Cukup bosan, Sus, dan merasa kurang berguna, Sus. Oh, jadi Mbak merasa bosan dan tidak berguna. Apakah Mbak masih suka menyendiri? Iya, Sus. Baik Mbak, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Mbak bisa menjawab dengan jujur ya. Baik, Sus. Seberapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini? Setiap hari, sepanjang hari, jarang atau tidak pernah? Jarang, Sus. Baik. Seberapa sering dalam 1 minggu bertemu dengan rekan di luar rumah? Setiap hari, sepanjang hari, jarang atau tidak pernah? Jarang, Sus. Baik. Apakah Mbak memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi dan hal-hal yang privat setiap hari, sepanjang hari, jarang atau tidak pernah? Tidak pernah, Sus. Baik, jika Mbak sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu misalkan masalah finansial? Tidak ada, Sus. Apakah jika seseorang berbuat baik kepada Mbak, Mbak siap membalasnya? Apakah Mbak siap berusaha semaksimal mungkin membantunya? Iya, Sus. Mbak siap menanggung biaya pribadi kepada seseorang yang sudah membantu Mbak sebelumnya? Iya, Sus. Bersedia. Dalam 12 bulan terakhir, apakah Mbak melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi? Tidak, Sus. Baik. Seberapa puas hidup Mbak terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, pekerjaan, tingkat keamanan lokal, teman, keluarga, pendidikan? Sedikit puas, Sus. Baik. Apakah Ibu dapat berhubungan dengan orang-orang yang Ibu temui? Tidak. Apakah Ibu menganggap diri Ibu dekat dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengan Ibu? Tidak. Apakah orang-orang dalam hidup Ibu peduli pada Ibu? Apakah masyarakat merasa bahwa mereka memiliki rasa yang kuat terhadap lingkungan? Tidak, Sus. Baik. Seberapa sering Mbak merasakan selaras dengan orang-orang di sekitar Mbak? Jarang. Seberapa sering merasa tak seorang pun mengenal Mbak dengan baik? Jarang, Sus. Baik. Apakah Mbak merasa menemukan persahabatan seperti yang Mbak inginkan? Tidak, Sus. Baik. Apakah Mbak merasa orang-orang di sekitar Mbak ada tapi Mbak selalu merasa sendiri? Iya. Baik. Apakah Mbak merasakan ada kekosongan dalam diri Mbak? Iya. Apakah banyak orang yang Mbak andalkan ketika Mbak memiliki masalah? Tidak. Seberapa banyak orang yang dapat Mbak percaya sepenuhnya? Tidak ada, Sus. Baik. Seberapa banyak orang yang membuat Mbak merasa dekat? Tidak banyak. Baik. Apakah Mbak kangen dengan orang-orang sekitar? Iya, Sus. Apakah Mbak sering merasa ditolak? Iya. Menurut Mbak, apakah kebanyakan orang yang dipercaya atau Mbak tidak bisa berhati-hati kepada orang lain? Saya tidak bisa berhati-hati dengan orang lain. Baik. Seberapa banyak masyarakat sekitar dapat membantu ketika membutuhkan bantuan atau tidak? Tidak banyak, Sus. Baik. Apakah Mbak merasa orang hanya memanfaatkan Mbak saja? Iya. Apakah Ibu mempercayai perangkat desa, aparat, pedagang, dan sistem hukum? Tidak. Jika Ibu kehilangan barang yang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Mungkin iya, Sus. Baik. Apa yang membuat Mbak tidak dekat dengan orang lain? Apa saja kegiatan yang Mbak lakukan saat sedang bersama keluarga? Ya tidak ada, Sus. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika bergaul dengan orang lain? Iya. Apa yang menghambat Mbak dalam berteman atau berbincang-bincang dengan orang lain? Mungkin tidak percaya dengan orang lain itu bisa menjadi hambatan saya, Sus.
Baiklah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan Mbak dan kemampuan yang Mbak miliki? Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Tujuannya agar Mbak dan saya dapat saling mengenal sekaligus dapat mengetahui keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Berapa lama Mbak mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit saja? Mbak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di ruangan tamu saja? Baik, Sus. Baiklah, saat ini Mbak bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain di sekitar Mbak. Hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minimnya kontak dengan orang lain, atau kurangnya hubungan dengan memuaskan. Atau kurangnya hubungan yang memuaskan seperti yang telah Mbak katakan tadi. Saya akan membantu Mbak untuk meningkatkan interaksi sosial. Tujuannya agar Mbak dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif, serta memiliki hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Hal yang perlu Mbak siapkan adalah waktu, kesiapan mental, dan pengetahuan untuk menerima bantuan dan komitmen untuk bisa saling percaya. Menurut Mbak, apa keuntungan jika kita mempunyai teman? Bisa berbincang-bincang, Sus. Wah, benar sekali. Kita mempunyai teman untuk berbincang-bincang. Ada lagi, Mbak? Tidak ada, Sus. Nah, kalau kerugian kita tidak punya teman, apa ya, Mbak? Tidak bisa berbincang-bincang, Sus. Jadi, banyak juga ya kerugiannya jika kita tidak punya teman. Kalau begitu, Mbak mau belajar berteman dengan orang lain? Yes, Sus. Nah, untuk memulainya, sekarang Mbak latihan dengan saya terlebih dahulu ya. Baik, Sus. Begini Mbak, untuk berkenalan dengan orang lain, kita sebutkan dulu nama kita. Contohnya, nama saya Ambar. Selanjutnya, Mbak menanyakan nama orang yang diajak berkenalan. Contohnya, nama Mbak siapa? Senangnya dipanggil apa? Ayo, sekarang coba Mbak praktikan. Misalnya, saya belum kenal dengan Mbak. Coba Mbak berkenalan dengan saya. Baik, Sus. Perkenalkan, nama saya Ambar Rohayati, bisa dipanggil Ambar. Kalau Mbak namanya siapa ya? Kalau saya Aisyah, bisa dipanggil Ais. Baik. Bagus sekali ya Mbak, setelah berkenalan, orang tersebut diajak ngobrol hal-hal yang menyenangkan. Misalnya tentang keluarga, tentang hobi, tentang pekerjaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita latihan bercakap-cakap dengan teman Mbak? Baik, Sus. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita latihan berkenalan? Cukup lega dan jadi tahu, Sus. Nah, sekarang coba ulangi kembali dan peragakan ulang cara berkenalan dengan orang lain. Baik, Sus. Bisa memperkenalkan diri, dan menanyakan kepada orang yang diajak bicara. Contohnya, perkenalkan, nama saya Ambar Rohayati, bisa dipanggil Ambar. Kemudian, nama Mbak siapa ya? Mungkin seperti itu, Sus. Baik Mbak, bagus sekali ya. Dalam satu hari, mau berapa kali Mbak latihan berbincang-bincang dengan orang lain? 2 kali, Sus. Baiklah, jam berapa Mbak mau latihan? Ini ada jadwal kegiatan, kita isi di jam 11 dan jam 3 sore. Kegiatan Mbak adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar. Baik, Sus. Baiklah Mbak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman Mbak? Berbincang-bincang dengan teman baru dan latihan berbincang-bincang dengan topik tertentu. Apakah Mbak bersedia? Baik, Sus, bersedia. Mbak mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 3 saja? Baik, Sus. Mbak, mau kita berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di ruang tamu ini? Baik, Sus. Baiklah Mbak, kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Sama-sama.